Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan beranggotakan saya Sarno, kemudian Bu Sri Lestari, Bu Rindang Wahyu Jayanti, dan Bu Sita Rining Tias. Coaching kali ini akan digunakan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 5 pada 2.3A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dari coaching kali ini adalah CGP dapat berlatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Sebagai coach pada kali ini adalah saya sendiri, Sarno. Kemudian sebagai coach saya adalah Bu Sri Lestari atau Bu Tari. Kemudian sebagai pengamat adalah Bu Sita Arining Tias. Kegiatan diawali dengan percakapan antara coach dan pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sita hari ini? Alhamdulillah baik Pak Sarno. Gimana dengan Pak Sarno? Alhamdulillah baik Bu, meskipun saat ini saya terkena herpes di sekitar mata saya, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk melakukan kegiatan hari ini atau aktivitas kali ini. Kalau boleh tahu Bu Sita hari ini ada kesibukan atau pembuatan nggih? Kebetulan tidak Pak. Saya baru saja selesai mengajari anak saya mengerjakan tugas sekolahnya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Sarno? Oh iya, terima kasih Bu. Bisa minta waktunya sebentar, mungkin 30 menit ke depan. Oh, bisa Pak, bisa. Saya bersedia. Oke, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sita. Apa Pak kira-kira yang mau disampaikan? Begini Bu, saya ingin melakukan coaching, ya kegiatan coaching dengan Bu Tari selaku coach saya, dan saya minta Ibu sebagai pengamat, ya. Ibu sebagai pengamat, nanti mohon tolong kegiatan tersebut dengan amati. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah Pak Sarno bisa. Monggo saya persilahkan untuk melanjutkan. Terima kasih banyak Bu Sita. Tapi oh ya, terima kasih banyak Bu Sita. Iya. Tapi begini Pak, ketika melakukan coaching, Bapak harus mengetahui kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Apakah Pak Sarno tahu kompetensi inti seorang coach itu apa saja? Baik Bu, insya Allah yang saya ketahui yang pertama yaitu seorang coach itu harus mampu ya menghadirkan diri sepenuhnya pada kegiatan coaching tersebut, sehingga baik pikiran, perasaan, perhatian tetap fokus, tidak memikirkan yang lain-lainnya, begitu Bu. Ya, kemana-mana gitu ya Pak ya? Iya Bu, maksudnya fokus ya, fokus pada fokus, nanti yang diajak ngobrol coachingnya itu. Iya. Betul Yang sekali kedua, Pak Sarno. yang kedua mendengarkan aktif kegiatan ini secara penuh, menyimak saat coach menceritakan permasalahannya. Jadi tidak hanya tutur kata, mungkin gestur tubuh ataupun kontak mata dan mimik wajah si coach pada saat mendengarkan aktif ya. Jadi coach tidak boleh berasumsi, menjudgment atau menghubungkan dengan pengalaman pribadi. Seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Untuk selanjutnya ada lagi nggak Pak kompetensi intinya? Oh ya, ada Bu. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan mengajukan pertanyaan dari
pernyataan kunci si Koce atau kata yang sering diucapkan atau diulangi dengan maksud menggali pernyataan si Koce agar mau menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Pak Sarno, saya sudah yakin bahwa Pak Sarno sudah mengerti dari ketiga kompetensi tersebut. Untuk ketiga kompetensi tersebut, apa yang ingin dikembangkan dari pengamatan nanti? Ya, yang saya ingin kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena saya lemahnya di sini. Saya tuh kadang tuh kalau mau mendengarkan itu kadang kurang fokus. Kemudian kalau mau mengajukan pertanyaan berbobot itu juga kurang latihan. Makanya di sini saya gunakan untuk berlatih dan berlatih. Seperti itu, Bu. Baik Pak Sarno, lalu indikator apa yang ingin dicapai dari pengembangan yang diinginkan ini nanti? Nah, saya ingin bisa hadir sepenuhnya, mendengarkan Koce saya dengan aktif, bebas dari asumsi, justifikasi, maupun menghubungkan pengalaman pribadi saya. Saya akan merasa berhasil ketika mampu membuat pertanyaan berbobot dari cerita si Koce. Baik Pak Sarno, kalau begitu selamat melakukan coaching. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu atas kesediaannya menjadi pengamat saya. Sama-sama Pak Sarno. Oke, untuk berikutnya adalah proses coaching antara coach dan coach. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Sarno. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Tari? Alhamdulillah, saya sehat dan Pak Sarno sendiri bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, saya hari ini meskipun kena herpes tapi tetap semangat ya. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang luar biasa yang harus kita laksanakan ya. Oke, begini Bu Tari, saya ucapkan terima kasih telah hadir di sini. Nanti kita akan melaksanakan coaching selama 20 hingga 30 menit ke depan. Dan saya mau memastikan bahwa di 20 hingga 30 menit ini sifatnya rahasia antara kita. Meskipun nantinya rekaman ini dilihat oleh fasilitator, tetapi kita hanya untuk penilaian dan bersifat pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama selama 20 hingga 30 menit ke depan, kalau boleh tahu apa toh yang mau jenengan obrolkan dengan saya nantinya? Oke, Pak Sarno, pada sore hari ini saya itu ingin membahas penanganan masalah murid saya yang hiperaktif pada pembelajaran saya di kelas, Pak. Baiklah, dari topik ini apa yang ingin Bu Tari dapat di akhir pembicaraan nanti? Begini Pak, saya ingin pembelajaran yang saya lakukan tetap kondusif dan murid yang hiperaktif itu tidak mengganggu teman lain yang sedang belajar. Oke, bisa saya ulangi ya Bu. Jadi yang ingin dicapai di akhir percakapan ini adalah pembelajaran tetap kondusif dan murid yang hiperaktif tidak mengganggu teman lain yang sedang belajar. Betul seperti itu, Bu Tari? Betul, Pak. Memang seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu, bentuk hiperaktif anak itu seperti apa, nggih? Begini Pak Sarno, di kelas saya itu ada murid yang bernama Alvin. Dia itu sangat hiperaktif di kelas, Pak. Hal yang dilakukannya adalah dia itu senang mengganggu teman lain yang sedang belajar. Kemudian, dia itu juga suka mengajak teman lain untuk bercanda. Dia sangat gaduh dan ramai saat pembelajaran, Pak. Dan dia itu sering mengabaikan keberadaan guru maupun perasaan teman-temannya yang lain, Pak Sarno. Oke, apa kira-kira yang ingin dilakukan Bu Tari agar siswa tersebut yang bernama tidak mengganggu teman lain?
Pertama, saya akan memberi peringatan kepada Alvin untuk tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Kemudian, saya berikan perhatian dan pengawasan penuh kepada murid tersebut agar dalam keadaan kondusif kelas saya, Pak. Oke, oke. Bagaimana kira-kira hasil yang akan didapat dengan cara tersebut, Bu? Menurut prediksi saya, cara itu akan mampu mengatasi permasalahan dari murid tersebut, Pak, ketika mengganggu teman lain. Dan saya bisa memastikan perhatian yang saya berikan akan mampu untuk menstabilkan murid tersebut. Oke, lanjut ke permasalahan berikutnya. Bagaimana Kiat Putari memecahkan masalah murid hiperaktif tersebut yang mengajak teman lain bercanda, gaduh, dan ramai saat pembelajaran? Untuk permasalahan ini, saya merencanakan akan memberikan teguran kepada murid tersebut agar lebih fokus dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga akan memberikan ice breaking, Pak, di dalam pembelajaran saya. Contohnya seperti tepuk-tepuk semangat, fun game, yel-yel murid. Tujuannya agar mereka itu lebih senang dan nyaman tanpa harus mengganggu teman yang lainnya. Jadi dalam setiap pembelajaran ketika mereka sudah mulai bosan dan mereka mengganggu temannya, saya akan memberikan game-game kejutan biar suasana itu semakin semarak dan murid antusias dalam pembelajaran. Oke, kira-kira seefektif apakah cara yang dilakukan Bu Tari tersebut? Menurut saya, cara tersebut akan menenangkan murid untuk berhenti bercanda dan lebih serius dalam belajar, Pak. Apalagi dengan diberikan ice breaking, konsentrasi anak terhadap pelajaran akan kembali. Secara otomatis, jika konsentrasi anak itu kembali, maka gaduh dan ramai dalam konotasi jelek itu bisa dihindari, Bapak. Baiklah. Untuk permasalahan berikutnya tadi yaitu anak tersebut adalah sering mengabaikan keberadaan guru dan perasaan teman lainnya. Bagaimana strategi Putari untuk memecahkan masalah tersebut? Strategi yang akan saya gunakan, saya akan mengadakan pendekatan terhadap siswa tersebut, Pak. Mengapa mengabaikan guru dan juga perasaan teman lainnya. Kemudian saya akan menanyakan apa yang melatar belakangi perilaku murid tersebut. Di sini saya juga akan melakukan kerjasama dengan guru lain di kelas sebelumnya, kepala sekolah, dan juga guru pengampu mata pelajaran lain. Kami akan berdiskusi, Pak Sarno, untuk membicarakan permasalahan apa yang melatar belakangi murid tersebut. Ada kemungkinan menurut saya murid tersebut ada kebutuhan dasar yang terabaikan, Pak. Sedangkan kita juga tahu 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang pertama, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Kemungkinan dari kelima itu ada yang belum terpenuhi, sehingga mereka itu mengganggu teman-temannya yang lain. Begitu, Pak Sarno, saya. Oke. Memungkinkan ya anak tadi belum terpenuhi dari sisi kesenangan dan kasih sayangnya, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke, menarik sekali dari jawaban Ibu tadi. Nah, baiklah Bu Tari, apa kiat Bu Tari bila anak tersebut membutuhkan kesenangan? Iya, iya Pak. Untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, saya akan mengajak anak-anak itu sesekali melakukan permainan tradisional, Pak, maupun modern. Selain itu, juga mengajak mereka menyanyikan lagu-lagu daerah maupun lagu-lagu yang lagi viral, Pak, dan disenangi anak-anak zaman sekarang. Kan banyak sekali ya, Pak, anak sekarang di aplikasi TikTok itu mereka kelihatan gembira dengan menyanyikan lagu-lagu yang sedang viral, begitu Bapak. Oke, bagaimana cara memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Saya merencanakan akan ada pendampingan khusus Pak Sarna untuk anak tersebut. Selain itu
Juga melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sekelas tentang pentingnya toleransi, saling menghormati, bekerja sama, gotong royong, dan saling menghargai antara teman sekelas serta warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Oke, nah dari apa yang diuraikan Bu Tari tadi kemungkinan berapa persen tingkat keberhasilannya, Bu? Menurut perkiraan saya nih Pak, saya optimis tingkat keberhasilan tindakan yang saya lakukan dengan yang diharapkan, dengan hasil yang diharapkan adalah 90%. Mengingat apa yang akan saya lakukan tadi antara lain yang pertama, saya memberikan peringatan untuk tidak mengganggu teman lain. Yang kedua, memberikan teguran untuk lebih fokus dalam belajar. Yang ketiga, mengadakan pendekatan terhadap murid dan menggali penyebab murid mengabaikan keberadaan guru dan perasaan teman lainnya. Oke, menarik sekali tindakan-tindakan yang akan direncanakan dari Bu Tari. Nah, oke, kira-kira kapan kegiatan itu akan dimulai Bu Tari lakukan? Kira-kira saya akan memulai kegiatan tersebut minggu depan, Pak, setelah penilaian tengah semester ganjil ini berakhir. Oke, nah, oke Bu, tanpa terasa pembicaraan kita sudah mengerucut sesuai dengan harapan yang diinginkan dari Bu Tari selaku Kode. Nah, semoga dengan obrolan kita ini mampu membuat pembelajaran kondusif sehingga Bu Tari dalam mengajar juga nyaman, lebih berpihak pada murid dan sekaligus melayani dengan murid. Nah, Baik, mungkin Pak. ada yang perlu diobrolkan lagi, Bu. Untuk sementara cukup sekian, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Sarno. Insya Allah nanti kalau ada kabar, saya akan menghubungi Bapak dan saya minta bantuan untuk kita coaching kembali dalam mengatasi permasalahan ini. Oke, baik. Nanti kita bertemu lagi bulan depan bagaimana, Bu? Siap, Pak, siap. Oke, terima kasih Bu Tari atas kebersamaannya pada coaching kali ini. Semoga memberi manfaat bagi pembelajaran di kelas Bu Tari. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu praska coaching, yaitu percakapan antara pengamat dengan coach. Baik, sudah selesai kegiatan coachingnya ya Pak Sarno ya. Alhamdulillah sudah selesai Bu, sesuai harapan kita semuanya coaching berjalan lancar. Selamat Pak Sarno, seperti dugaan saya, Anda sudah memiliki kemampuan coaching yang baik. Oke, terima kasih berkat bimbingan dari Bu Sita selaku pengamat dan juga rekan-rekan CKP lainnya, saya bisa melaksanakan coaching hari ini dengan baik. Ya, kita sama-sama belajar bersama nih Pak Sarno ya. Siap Bu Sita. Baik, kita refleksi ya Pak Sarno. Siap Bu, saya terima refleksi yang ada hari ini. Dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator pertama adalah kehadiran sepenuhnya. Di awal pertemuan, coach mampu merasakan semangat si coachee dan mengatakannya. Coach fokus kepada coachee dan menyelaraskan badan, pikiran, dan hati dalam menyimak pernyataan, mimik wajahnya, gerak tubuh, dan kontak mata coachee, yaitu Bu Sri Lestari. Respon coach menunjukkan bahwa coach sepenuh hati melakukan hadir sepenuhnya dan ingin membuat coachee merasa nyaman dalam bercerita. Untuk indikator yang kedua adalah mendengarkan aktif. Menurut pengamatan saya,
Coach sudah mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Pertanyaan yang diutarakan pun sudah bebas dari asumsi, justifikasi, ataupun asosiasi terhadap pengalaman pribadi Coach. Dan indikator yang ketiga yang ingin dicapai tadi yaitu Coach mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berasal dari alur cerita atau pernyataan Coach. Menurut pengamatan saya itu saya mengamati bahwa yang Ibu katakan, yang maksud saya yang Bapak Sarno katakan saat coaching tadi sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-coaching kita. Itu tadi. Mengaten Pak Sarno. Terima kasih banyak Bu Sita sudah berkenan menjadi pengamat kegiatan coaching kami dan sudah menyampaikan umpan baliknya. Diskusi ini sangat bermanfaat dalam peningkatan kompetensi inti coaching saya di masa berikutnya. Seperti itu, Bu. Ya, sama-sama Pak Sarno, saya juga belajar banyak dari kegiatan coachingnya Pak Sarno dan Bu Sri Lestari. Oke, Bu, mungkin cukup sekian. Baik, saya undur diri dulu, Bu ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bu Sita sebagai pengamat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.